pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Tante Lina dalam ibadah online Philadelphia Kids. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah pagi ini? Tentunya adik-adik sudah siap ya, dibantu sama papa atau mama atau sama kakak, sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pagi ini. Nah adik-adik, tadi pagi setelah bangun pagi adik-adik tentu sudah berdoa ya. Sudah mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita, menjaga pada saat istirahat kita. Nah adik-adik, yuk kita persiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyapa dan mengucapkan selamat pagi untuk Tuhan ya. Kita mau katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita mau pujikan sekali lagi adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan semua berkat-Mu kepada kami. Pagi ini kami anak-anak-Mu siap dan bersemangat untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, memimpin ibadah kami pagi ini dan menolong kami untuk bisa berkonsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Tante Lia. Kita akan berkonsentrasi, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau persiapkan diri kita. Kita mau katakan, ku buka hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pagi ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan melakukan setiap perintah-Mu dengan taat dan setia, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca bersama-sama. Adik-adik siap ya? Kita siapkan Alkitab kita. Sudah siap semua? Ya, kita akan belajar yang dari Perjanjian Baru, diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, demikian sejauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Berbahagialah kita yang sudah membaca, apalagi yang sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkannya. Nah adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan pagi ini yang bertemakan Roh Kudus dicurahkan. Nah, kapan Roh Kudus dicurahkan? Yaitu pada hari Pentakosta. Nah, kita belajar dulu, apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta, jika dalam Perjanjian Lama adalah hari raya 7 minggu.
Ya, dalam perjanjian lama dikatakan hari raya 7 minggu. Adik-adik dapat lihat dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Ulangan 16 ayat 9 sampai ayatnya ke-15. Ya, di situ diceritakan bangsa Israel bersukacita, berpesta, berfestival akan hasil panen yang mereka hasilkan. Nah, kalau dalam perjanjian baru, Pentakosta berarti hari yang ke-50 setelah Paskah. Ya, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Atau juga hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita sudah tahu semua ya, apa itu hari Pentakosta. Nah, sekarang kita belajar, karena di hari itu adik-adik, Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang yang percaya. Pada hari itu, orang-orang yang percaya dari berbagai kota datang dalam suatu rumah, ya, mereka berdoa memuji nama Tuhan pada waktu itu. Ya, bertepatan dengan hari raya, mereka semua berkumpul dari berbagai negara ke satu rumah untuk berdoa dan menanti-nantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, ketika mereka berdoa, ya, kita lihat ketika semua orang sudah berkumpul dan mereka melakukan berdoa, apa yang terjadi? Tiba-tiba pada ayatnya yang kedua, kita lihat lagi ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ketika mereka duduk berdoa, tiba-tiba ada angin yang memasuki rumah itu, memenuhi rumah itu. Adik-adik Bapak bayangkan ada angin yang begitu besar masuk ke rumah. Dan tidak hanya itu. Pada ayatnya yang ketiga, dapat adik-adik lihat, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, jadi adik-adik, ketika anginnya sudah masuk, ya, memenuhi rumah itu, tiba-tiba ada lidah-lidah seperti nyala api hinggap, bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Nah, itulah tanda Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan yang lebih menakjubkan adalah setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka bisa berbicara dengan bahasa bangsa lain. Ya, umpamanya tiba-tiba Kak Lia bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar. Tiba-tiba adik-adik bisa bicara bahasa Arab dengan lancar. Nah, itu tanda turunnya Roh Kudus pada waktu itu. Mereka bisa bicara dalam bahasa orang-orang yang datang di tempat itu. Kan dari berbagai macam bangsa pada waktu itu. Nah, itu tanda bahwa mereka kepenuhan Roh Kudus. Dan janji Tuhan akan penolong yang baik telah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Yaitu Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, janji Tuhan tidak ingkar janji ya. Ketika Tuhan Yesus harus naik ke surga, Tuhan janji akan memberikan seorang penolong. Dan penolong itu sudah datang, yaitu Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan adik-adik?
Apakah adik-adik bisa menerima Roh Kudus? Bisa. Ketika adik-adik percaya kepada Tuhan, ketika adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik secara pribadi, dan benar-benar sungguh-sungguh menerima, memanggil Tuhan untuk masuk dalam kehidupan adik-adik, maka secara otomatis Roh Kudus pun sudah masuk ke dalam hidup adik-adik. Nah, bagaimana tandanya jika adik-adik menerima Roh Kudus dalam hidup adik-adik? Roh Kudus itu akan menolong adik-adik dengan ciri ketika adik-adik melakukan suatu kesalahan, ketika adik-adik melakukan suatu dosa, maka ada suara yang kecil mengingatkan adik-adik untuk tidak melakukannya. Maka ada suara-suara yang mungkin lebih kecil daripada suara-suara lainnya mengingatkan adik-adik untuk tidak melakukannya. Itu tanda bahwa Roh Kudus ada dan hadir dalam hidup adik-adik. Ketika adik-adik bimbang, adik-adik berdoa, dan Roh Kudus akan menolong adik-adik dengan ketika adik-adik mengambil satu langkah, satu keputusan untuk melakukan sesuatu, maka yang ada dan yang hadir dalam hati adik-adik adalah damai sejahtera dalam melakukan keputusan adik-adik. Ya, jadi umpamanya adik-adik, aku mau pergi sini tapi gimana ya? Boleh apa enggak ya? Adik-adik berdoa. Dan ketika adik-adik mengambil keputusan setelah berdoa, adik-adik merasakan damai sejahtera. Tidak merasakan kemerungsung, tidak merasakan gelisah. Setelah adik-adik berdoa, maka itu tanda bahwa Roh Kudus menolong adik-adik untuk mengambil keputusan itu. Nah, adik-adik, pagi ini kita belajar dan diingatkan akan Roh Kudus yang telah dicurahkan. Mari adik-adik, kakak mengajak semuanya untuk belajar, untuk menerima Roh Kudus secara pribadi mulai saat ini. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Dan mengundang Tuhan Yesus masuk. Dengan otomatis Tuhan Roh Kudus pun akan masuk dalam kehidupan adik-adik. Menolong kehidupan adik-adik. Seperti janji Tuhan. Ketika dia naik ke surga, maka Tuhan berikan penolong yang luar biasa untuk adik-adik. Nah, pagi ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus, tentang pencurahan Roh Kudus. Biarlah ini belum menjadi berkat dan biarlah adik-adik merenungkannya hari lepas hari. Biarlah adik-adik mengambil keputusan mengundang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik secara pribadi. Dengan otomatis Roh Kudus pun akan masuk dalam kehidupan adik-adik. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan firman ini dalam kehidupan setiap adik-adik yang ada. Tuhan akan berkati hidup mereka secara luar biasa. Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan. Ketika saat ini mereka sedang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Ketika saat ini mereka sedang susah, Tuhan akan hiburkan. Ketika saat ini mereka sedang membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan akan tolong. Dan tolonglah adik-adik Tuhan untuk bisa mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan biarlah dengan demikian mereka pun akan menerima Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya satu nama, Tuhan kami yang hidup,
Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Lia ya. Nah, tiba saatnya kita akan berpisah. Tante Lina mengingatkan kembali untuk persembahan persepuluhan yang sudah adik-adik masukkan ke dalam celengan. Adik-adik bisa menitipkan pada mama atau papa yang pada hari Minggu ke gereja ya. Tante Lina mewakili dari guru-guru sekolah Minggu Philadelphia mengucapkan terima kasih pada adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Tante Lina juga mengingatkan pada adik-adik untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.